Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa sekalian. Apa kabar hari ini? Semoga di hari ini semuanya diberikan kesehatan dan yang lagi mudik dan kembali dari kampung halaman semoga diberikan keselamatan ya. Yang lagi bersilaturahmi silakan hati-hati dan semoga semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di Hari Raya Idul Fitri ini diberikan kelancaran. Oke, amin amin ya robbal alamin. Dan masih bersama saya Muhammad Sibromulis di channel Mantri Luka. Dan di kesempatan hari ini ya, karena di hari Minggu ya, ini saya syutingnya, jadi saya belum sempat untuk langsung praktek ke pasien. Dan saya kembali akan membahas seputar permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para pemirsa sekalian maupun rekan sejawat mengenai perawatan luka, di mana ini adalah suatu hal yang menjadi proses penghambat dalam penyembuhan luka ya, di mana proses-proses yang dilalui saat kita merawat luka ini terkadang terjadi suatu permasalahan, yaitu mengenai hipergranulasi. Apakah itu hipergranulasi dan bagaimana cara penanganannya? Kita akan bahas di sesi kali ini. Maka dari itu, alangkah lebih baiknya saya akan menjelaskannya melalui apa itu granulasi. Ya. Kita sebelum membahas hipergranulasi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu granulasi. Oke, jadi granulasi ini adalah proses pertumbuhan jaringan dari dasar luka ke atas ya, dimana ini biasanya disertai dengan jaringan yang berwarna merah dan tumbuhnya jaringan itu dari bawah ke atas, yaitu namanya granulasi. Oke, jadi pada kasus-kasus luka kronis seperti luka diabetes ya, luka dekubitus ataupun luka-luka yang stadiumnya 3 dan juga 4, biasanya itu terjadi luka dengan kedalaman yang cukup dalam. Nah, biasanya itu akan melalui yang namanya proses granulasi. Nah, setelah kita rawat ya dengan baik, dengan pemberian topikal-topikal yang tepat, biasanya proses granulasi ini akan berlangsung ya. Nah, ada suatu kejadian di mana tumbuhnya jaringan yang dari bawah ke atas itu terlalu berlebihan ya. Jadi antara tepi luka ya dengan dasar luka ini tinggihan dasar lukanya ya. Tumbuh jaringan yang berlebih sehingga luka tersebut walaupun sudah dirawat dengan baik maka akan kesulitan untuk menutup. Dan itu pernah ada salah satu dari subscriber saya menanyakan kenapa kok luka ini sulit sembuh padahal sudah 6 bulan saya rawat ya. Nah, hal tersebut memang kalau kita tidak mengetahui kenapa, maka itu akan menjadi penghambat dalam proses perawatan luka, di mana prosesnya sudah sangat baik tetapi ternyata terjadi yang namanya hipergranulasi. Nah, apakah itu hipergranulasi? Jadi, hipergranulasi ini adalah suatu kejadian di mana tumbuhnya jaringan melebihi dari normalnya, ataupun biasanya dia melebihi dari tepi lukanya, sehingga terjadi potensi yang namanya keloid. Mungkin dari para pemirsa sekalian pernah mengalami keloid ya, entah itu mempunyai riwayat keloid ataupun tidak ya. Jadi keloid itu kan tumbuhnya agak menonjol gitu ya. Nah, biasanya diawali dengan yang namanya hipergranulasi ini. Dan hipergranulasi ini terjadi kenapa? Ya, bisa terjadi nih hipergranulasi. Nah, terjadi dikarenakan biasanya over moist dalam manajemen pemberian topikal. Sehingga apa? Sehingga terjadi yang namanya pertumbuhan granulasi secara berlebihan. Nah, itu dia yang perlu diketahui dan perlu diingat oleh rekan sejawat maupun para pemirsa. Kenapa? Karena nantinya agar terhindar dari yang namanya keloid ataupun
ya proses penyembuhan luka tidak terjadi penghambatan yang cukup signifikan sehingga luka tersebut dapat sembuh tepat waktu, ya. Seperti itu harapannya. Oke. Dan selanjutnya adalah bagaimana manajemen dari hipergranulasi ini ataupun tata laksana dalam proses perawatannya. Oke, ada beberapa cara yang memang sering saya lakukan saat menemukan kondisi-kondisi di mana kondisi ini memang harus segera diberikan tindakan, ya. Yang pertama, oke, yang pertama adalah eh, kita menginsisi ataupun memotong daging yang berlebihan tadi menggunakan gunting jaringan, ya. Tapi ingat, terkadang hal tersebut memang nantinya menyebabkan pendarahan, ya. Bisa terjadi pendarahan atau tidak itu tergantung dari kondisi pasiennya. Tapi ya yang sering terjadi adalah terjadi pendarahan. Nah, itu. Maka dari itu kita siapkan alginat, ya, kalsium alginat untuk jaga-jaga agar nantinya pendarahan itu dapat segera berhenti. Oke, dilakukan secara perlahan, ya, dari tepi menuju ke tepi luka, ya. Kalau memang hipergranulasi itu sangat tinggi, jangan langsung diambil sekaligus. Ya, kalau bisa memang diambil secukupnya dan sebisanya. Ya, jangan dipaksakan karena nantinya itu akan menyebabkan pendarahan dan kalau kita tidak punya kalsium alginat itu akan sulit. Ya, maka dari itu silakan untuk menyediakan kalsium alginat. Ya, caranya kita potong. Ya, setelah dipotong itu terjadi pendarahan, kita coba dip dulu dengan kasa ataupun tekan dengan kasa selama mungkin, ya, dengan kekuatan yang secukupnya saja. Sambil dievaluasi, dibuka, dievaluasi, ya. Habis itu kalau memang masih pendarahan boleh kita tempelkan kalsium alginat. Kita potong kalsium alginat tadi terus kita tempelkan ke luka yang sudah kita gunting tadi, ya. Oke. Sambil dievaluasi, biasanya membutuhkan waktu 5-10 menit, ya, kalau memang pendarahannya aktif. Tapi kalau memang dia tidak aktif mungkin 5 menit atau di bawah 5 menit sudah berhenti untuk pendarahannya. Itu cara yang pertama. Oke, selanjutnya para pemirsa sekalian, kita memanajemen dalam pemilihan dressing. Oke, dimana banyak sekali kasus-kasus, ya, yang sering saya temukan di mana dia terjadi pertumbuhan jaringan yang berlebih, ya. Dan saya sarankan ya memang dalam proses pemilihan balutan kita menggunakan yang namanya foam dressing, ya, seperti ini. Oke, dimana ini memang saya sarankan kepada para pemirsa ataupun rekan sejawat sekalian untuk menggunakan foam dressing ini, tidak menggunakan kasa tapi menggunakan ini. Dimana harapannya memang dengan ini dapat menekan terjadinya hipergranulasi. Oke, bagaimana caranya? Caranya ini foam adalah ukuran 10x10. Nah, dimana memang luka tersebut kan tidak semuanya lebar. Jadi ini boleh kita potong, ya, boleh kita potong dengan menggunakan gunting menyesuaikan lebar dari lukanya. Oke, setelah kita potong, ya, baru ditempelkan ke lukanya. Oke, setelah ditempelkan baru kita fiksasi menggunakan plester, ya, plester. Nah, untuk fiksasi ini harapannya memang kita harus sedikit memberikan tekanan, ya. Yang biasanya kita menempelkan plester hanya ditempelkan saja, ya. Jadi kalau bisa menempelkannya memang harus sedikit diberikan tekanan. Caranya adalah ini agak ditarik, ya. Oke, ditarik, setelah ditarik baru ditempelkan. Ini sulit nih, gak ada pentem, ya. Semoga besok-besok saya punya alat peraga untuk mempraktekkan bagaimana langsung, ya, ke pentem. Kalau ke pasien memang membutuhkan waktu, jadi kita praktek ke manekin, ya, ataupun alat peraga. Oke, jadi untuk menempelkannya memang agak diberikan tekanan, ya. Yang awalnya dia hanya menempel begini, ya, tapi kalau bisa dua sisinya harus ditarik lalu ditekan.
Ya, jadi agar apa? Agar nantinya membantu untuk menekan hipergranulasi tadi. Oke. Nah, sepengalaman saya untuk foamnya yang bagus untuk manajemen hipergranulasi ataupun menghambat terjadinya pertumbuhan jaringan yang berlebih itu menggunakan Alevin foam. Ya, itu sangat baik sekali. Tapi kalau mau dicoba menggunakan foam-foam yang lain, silahkan, boleh ya. Kalau saya ini punya Dermafic SS ya, punya OneMed, dimana ini produk baru dan baru saya coba juga. Semoga nantinya bisa cocok ya menggunakan ini. Tapi pengalaman saya sebelum-sebelum ini itu menggunakan foam Alevin ya, seperti itu. Oke, itu dia solusi bagi para rekan sejawat ataupun para pemirsa sekalian yang bingung saat terjadi proses perawatan luka, terus terjadi hipergranulasi yang berpotensi menjadi keloid. Kita harus melakukan 2 manajemen tadi ya. Semoga hal itu dapat bermanfaat dan diaplikasikan dengan tepat dan baik. Oke. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton video ini di channel Mantri Luka. Semoga nantinya kita dapat terus memberikan informasi-informasi yang update mengenai proses perawatan luka. Dan apabila ada dari rekan sejawat maupun para pemirsa sekalian yang ingin menanyakan seputar permasalahan-permasalahan luka, boleh silakan hubungi nomor WhatsApp saya ataupun bisa langsung dituliskan di kolom komentar. Oke? Saya Muhammad Sibromulis pamit undur diri. Terima kasih atas support yang sudah diberikan. Sampai jumpa di channel Mantri Luka. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.